Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hai Dewan Juri, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Abdul Makatita. Saya saat ini bersekolah di SD Impres 19 Ambon dan saya masih duduk di bangku kelas 6 SD. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang Thomas Kapitan Patimura. Dahulu kala daerah Maluku berlimpah dengan hasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh yang terkenal bahkan tersohor sampai ke seluruh dunia. Karena hasil rempah itu, daerah Maluku dicari oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa berupaya menemukan kompas dan merancang kapal-kapal besar untuk melakukan pelayaran bumi dan mencari pulau penghasil rempah-rempah, yaitu daerah Maluku. Dalam pelayaran mengelilingi bumi untuk mencari pulau penghasil rempah-rempah itu, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing, bahkan terjadi peperangan antara bangsa Eropa. Mereka saling bersaing untuk merebut kekuasaan atas pulau penghasil rempah-rempah. Awalnya, peperangan terjadi antara bangsa Portugis dan Spanyol. Kemudian datanglah bangsa Belanda dan menguasai seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah Maluku. Belanda menerapkan sistem penjajahan bagi rakyat Indonesia. Rakyat diperlakukan dengan tidak berperi kemanusiaan dan sangat tidak adil. Mereka ditindas, dianiaya, bahkan disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh penjajah Belanda. Di Pulau Saparua, rakyat mengalami hal yang sama dengan daerah Maluku dan di Indonesia. Mereka disiksa, dianiaya oleh penjajah Belanda. Hingga suatu waktu muncul seorang pemuda Maluku yang gagah perkasa. Pemuda ini tidak suka dengan penjajah Belanda. Dia sangat menyayangi rakyat Maluku. Dia tergerak bersama teman-teman seperjuangannya untuk menyusun kekuatan dan melawan jajah Belanda. Kalian tahu tidak siapa pemuda gagah perkasa itu? Kalau tidak tahu, ayo simak ceritaku dengan baik-baik. Pemuda gagah perkasa itu yang kita kenal dengan nama Thomas Matulesi bergelar Kapitan Patimura. Kapitan Patimura lahir pada tanggal 1783 dan besar di Pulau Saparua. Kapitan Patimura pernah menjadi tentara Inggris pada tahun 1816 sebelum penjajah Belanda datang ke Maluku. Pulau Saparua, Belanda ditentang oleh rakyat dikarenakan kondisi politik, ekonomi, dan hubungan dengan rakyat lebih kurang 2 abad sangat buruk. Karena rasa cintanya kepada tanah air dan rakyat Maluku, maka pada tanggal 15 Mei 1817 terjadi pertempuran yang sangat sengit. Rakyat Saparua dipimpin oleh Kapitan Patimura dan Kapitan Patimura berhasil merebut Benteng Dustede dari tangan pemimpin Belanda. Tentara Belanda yang ada di dalam benteng semuanya tewas, termasuk Presiden Van den Berg. Bantuan pasukan Belanda dikirim untuk merebut kembali Benteng Dustede dari tangan Kapitan Patimura. Namun, Kapitan Patimura berhasil menghancurkan Benteng Dustede. Belanda mengirim pasukan yang lebih banyak dengan persenjataan yang lebih lengkap untuk merebut kembali Benteng Dustede itu dari tangan Kapitan Patimura. Akhirnya, Kapitan Patimura dan tokoh-tokoh lainnya kewalahan dan terpukul mundur. Tak beberapa lama, Kapitan Patimura dan tokoh-tokoh lainnya tertangkap
dan dibawa ke Ambon. Di Ambon, Kapitan Patimura dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan tentara Belanda. Namun selalu ditolak olehnya. Atas kegigihan dalam memperjuangkan kemerdekaan Kapitan Patimura oleh pemerintah Republik Indonesia mengangkat Kapitan Patimura sebagai pahlawan kebangkitan Nusantara. Bangsa Eropa pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di kota Durrës, Albania, mendeklarasikan Thomas Matulesi bergelar Kapitan Patimura sebagai pahlawan kebangkitan Nusantara karena Kapitan Patimura berhasil mengalahkan bangsa Eropa dalam perang di Laut Saparua. Sekian dari cerita saya. Apabila ada pengucapan kata atau kalimat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfari Ahmad Lesi. Saya dari SD Impres 19 Ambon. Dan umur saya masih 11 tahun. Sekarang saya duduk di kelas 6. Dan di sini saya akan menceritakan tentang Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Dahulu kala, daerah Maluku berlimpah dengan hasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang sangat terkenal dan tersohor sampai ke seluruh dunia. Karena hasil rempah-rempah itu, daerah Maluku dicari oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa berupaya menemukan kompas dan merancang kapal-kapal besar untuk melakukan pelayaran bumi dan mencari pulau penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku. Dalam pelayaran mengelilingi bumi untuk mencari pulau rempah-rempah tersebut, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing, bahkan terjadinya pertempuran antar bangsa Eropa. Mereka saling bersaing untuk merebut kekuasaan atas pulau rempah-rempah. Awalnya peperangan terjadi antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, yang kemudian datanglah bangsa Belanda dan menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Bangsa Belanda menerapkan sistem penjajahan bagi rakyat Indonesia. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak berperi kemanusiaan dan sangat tidak adil. Mereka ditindas dan disiksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh penjajah Belanda. Hasil rempah-rempah dirampas, bahkan dibeli dengan harga yang tidak pantas. Di Pulau Saparua, rakyat mengalami hal yang sama dengan daerah-daerah lain di Maluku dan di Indonesia. Mereka ditindas dan dianiaya. Hingga suatu waktu muncullah pemuda asal Maluku yang gagah perkasa. Pemuda ini tidak suka dengan penjajah Belanda. Ia sangat menyayangi rakyat Maluku. Ia tergerak bersama teman-teman seperjuangannya untuk menyusun kekuatan dan melawan penjajah Belanda. Pemuda gagah perkasa inilah yang kita kenal dengan nama Thomas Matulesi bergelar Kapitan Patimura. Kapitan Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan besar di Pulau Saparua. Kapitan Patimura pernah menjadi tentara Inggris pada tahun 1819 sebelum Belanda datang ke Maluku. Pada tahun 1817, Belanda datang ke Maluku. Di Pulau Saparua, Belanda ditentang oleh rakyat dikarenakan kondisi politik, ekonomi, dan hubungan dengan rakyat kurang lebih 2 abad sangat buruk. Karena rasa cintanya kepada tanah air dan rakyat Saparua, maka pada tanggal 16 Mei 1817 terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Rakyat Saparua yang dipimpin oleh Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dorstede. Pasukan Belanda yang berada di dalam benteng tersebut semuanya tewas, termasuk Presiden Van den Berg. Bahkan
bantuan pasukan Belanda yang dikirim untuk merebut kembali benteng tersebut juga semuanya tewas. Namun, Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan benteng tersebut. Belanda kemudian menggerakkan pasukan dengan jumlah yang lebih banyak dengan persenjataan yang lebih lengkap. Pasukan Kapitan Patimura akhirnya mulai kewalahan dan terpukul mundur. Akhirnya Kapitan Patimura ditangkap dan dibawa ke Ambon. Di Ambon, Kapitan Patimura dibujuk agar mau bekerja sama dengan penjajah Belanda, namun selalu ditolak olehnya. Akhirnya Kapitan Patimura dan beberapa pejuang lainnya mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 15 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihan dalam memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Patimura diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. Bangsa Belanda pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di kota Dores, Albania, mendeklarasikan Thomas Matulesi Kapitan Patimura sebagai pahlawan kebangkitan Nusantara karena Kapitan Patimura berhasil mengalahkan penjajah Belanda pada perang di Pulau Saparua. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Rumbia dari SD Impres 19 Ambon. Sekarang saya duduk di bangku kelas 6 SD. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yang gagah perkasa dari Maluku, yaitu Thomas Matulesi atau yang bergelar Kapitan Patimura. Dahulu kala daerah Maluku berlimpah dengan hasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang sangat terkenal dan tersohor sampai ke seluruh dunia. Karena hasil rempah-rempah itu, daerah Maluku dicari oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa berusaha menemukan kompas dan merancang kapal-kapal besar untuk melakukan pelayaran bumi untuk mencari pulau penghasil rempah-rempah yaitu Maluku. Dalam pelayaran mengelilingi bumi untuk mencari pulau penghasil rempah-rempah, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing, bahkan sempat terjadi peperangan antara bangsa Eropa. Awalnya, peperangan terjadi antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Kemudian datanglah bangsa Belanda yang menguasai seluruh Indonesia termasuk Maluku. Bangsa Belanda menerapkan sistem penjajahan bagi rakyat Indonesia. Rakyat diperlakukan dengan sangat tidak berperi kemanusiaan dan sangat tidak adil. Mereka ditindas, disiksa, bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang... Perkenalkan, nama saya Hafin Saoda. Saya bersekolah di SD Impres 19 Ambon dan saya kelas 6. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Thomas Matulesi Kapitan Patimura. Dahulu kala daerah Maluku berlimpah dengan hasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang sangat terkenal bahkan tersohor sampai ke seluruh dunia dan terdengar oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa pun mulai membuat kompas, merancang kapal-kapal besar untuk mengelilingi bumi untuk mencari pulau penghasil rempah-rempah yaitu Maluku. Maluku dijajah oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing, bahkan terjadi peperangan di antara mereka. Awalnya, peperangan terjadi antara bangsa Portugis dan Spanyol, yang kemudian datanglah Belanda yang menguasai seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Belanda menerapkan sistem penjajahan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku ditindas dan tidak berperi kemanusiaan dan sangat tidak adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo juri-juri, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kayla Bilkis. Saya dari SD Impres 19 Ambon. Hari ini saya akan menceritakan tentang Thomas Matulesi bergelar Kapitan Patimura. Dahulu kala, daerah Maluku berlimpah dengan hasil rempah-rempah
seperti pala dan cengkeh yang sangat terkenal dan tersohor sampai ke seluruh dunia. Karena hasil rempah-rempah itu, daerah Maluku dicari oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa berupaya menemukan kompas dan merancang kapal-kapal besar untuk melakukan pelayaran bumi dan mencari pulau penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku. Dalam pelayaran mengelilingi bumi untuk mencari pulau penghasil rempah-rempah itu, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing, bahkan terjadi peperangan antara bangsa Eropa. Mereka saling bersaing untuk merebut atas kekuasaan pulau rempah-rempah. Awalannya, peperangan terjadi antara bangsa Portugis dan Spanyol yang kemudian datang ke seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah Maluku. Bangsa Belanda menerapkan sistem penjajahan bagi rakyat Maluku. Rakyat diperlakukan dengan sangat tidak berperi kemanusiaan dan sangat tidak adil. Rakyat disiksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh penjajah Belanda. Hasil rempah-rempah dirampas dan dibeli dengan harga yang tidak pantas.